Wahnya banjir bang. Ya jauh banget tuh jaraknya. Ini mirip dengan kelas super top ya. Ya, assalamualaikum Sobat Om Jarwis, selamat datang di channel ini. Hari ini Senin tanggal 22 Juli 2024. Saya sudah berada di ini nih, BKT, Banjir Kanal Timur, daerah Pondok Bambu, Jakarta Timur. Nah, teman-teman, pada sore jelang malam ini kita akan trip ya menuju ke arah timur, ke arah Wonogiri. Dan insya Allah ini nih akan memenuhi beberapa request dari teman-teman di kolom komentar video sebelumnya, yaitu coba naik ini Om, legendnya Wonogiri, yaitu PO Gunung Mulia. Ini kesempatannya nih. Saat ini kita akan coba ya untuk bus dari Gunung Mulia. Ini legend nih. Umurnya udah menjelang 40 tahun ya, kurang lebih saat ini di tahun 2024 sekitar ya 38 tahun lah. Dulu pertama beli busnya tuh tahun 1983 ya, bus dari PO Gunung Giri yang saat ini menjadi Agramas ya. Kemudian 4 tahun kemudian owner dari PO Gunung Mulia mulai mendirikan PO-nya sendiri nih, yaitu PO Gunung Mulia. Nah, untuk perjalanan start kita pada sore hari ini nanti di daerah Pulau Gadung, kantor resminya ya. Dan dari Pulau Gadung kita akan start sekitar jam 7 malam. Nah, sekarang ini jam 5 lewat seperempat. Dekatlah dari Pondok Bambu sampai ke arah ini ya, Pulau Gadung. Oke teman-teman, saksikan terus liputan perjalanan saya dengan bus dari PO Gunung Mulia, legendnya Wonogiri. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan sungkan-sungkan nih untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, supaya teman-teman bisa terus update mengikuti video terbaru dari saya. Oke Sobat Om Jarwis, kita lanjut ya ke arah Pulau Gadung. Yuk! Kita berada di bawah flyover Pondok Bambu, menemui perempatan kalau lurus ke arah Tebet, Kuningan, Kasablanka. Nah, kita ke arah kanan nih, ke arah Klender dan Pulau Gadung. Nah, setelah itu tuh kita tinggal lurus saja, nggak usah belok-belok. Ini lurus sampai mentok, nanti kita ketemu langsung ke Pulau Gadung. Dan biasanya sini ramai di atas flyover sini ketika sore hari dan pas lagi ngabuburit belum puasa ya, menikmati sunset sore hari. Dan sebelah kiri kita adalah terminal Pulau Gadung. Kalau dulu ini adalah pusatnya terminal bus dari luar kota, pada kumpul di sini semua sebelum pindah terminalnya ke daerah Pulau Gebang. Nah, kalau sekarang beralih fungsi jadi terminal dalam kota bus Transjakarta. Setelah terminal kita menemui pertigaan besar di Jalan Raya Bekasi. Kita tinggal belok kanan aja deh. Sebentar lagi sampai, tapi harus menemui kemacetan sore hari dulu nih. Rame banget. Ya teman-teman, saat ini saya sedang berada di Pulau Gadung dan sore ini macet banget, rame, kendaraan rame lagi pada pulang kerja.
Dan trip pada hari ini saya menggunakan ini nih, rompi. Enak banget, bahannya tebel, kemudian juga kantongnya banyak, jadi bisa naruh barang bawaan yang banyak ya, kayak HP dan lain-lain. Dan kemudian bahannya nih lembut, enak banget. Cocok nih buat trip, apalagi teman-teman yang mau motoran gitu ya, atau juga pengen mancing. Nah, untuk profil rompi yang keren ini bisa dilihat sini ya teman-teman ya. Rompi import stylish dari Evano Shop Gallery. Bahannya ini enak loh, lembut, tebal, dan nyaman ketika digunakan. Tersedia kantong-kantong yang banyak, sangat praktis menyimpan barang bawaan kita ketika bepergian. Sangat cocok nih untuk para biker, traveler, dan juga yang suka hobi mancing ya. Dan yang saya suka ada kantong nyempil nih buat selipin tangan ketika masuk ke dalam. Keren lah ini, cocok dan keren buat bergaya, stylish banget. Dan satu lagi yang saya suka, dia bisa bolak-balik, berbeda warna. Jadi kalau ingin ganti suasana berbeda, tinggal dibalik aja deh. Untuk mendapatkan rompi ini, teman-teman bisa kunjungi tokonya Evano Shop Gallery di Tokopedia, Shopee, dan untuk linknya saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Keren ini. Ini PTC ya, Pulau Gadung Trade Center. Kita tadi dari arah Terminal Pulau Gadung di sana. Tadi lewat beberapa pool dari bus Handoyo, kemudian Garuda Mas. Banyak kalau di sini ya, karena dulu di sini daerah Pulau Gadung tuh dekat dengan terminal bus yang besar. Dan saat ini kita sedang berada di ini nih, depan PO Raya Pulau Gadung. Wih, legendnya Wong Solo. Keren-keren ya, merah-merah semua. Ih, keren. Nah, posisi Gunung Mulia ada persis di sampingnya, sebelahnya PO Raya. Nah, ini dia, PO Gunung Mulia. Nah, ini busnya sudah datang nih. Ini yang jalan sekarang apa enggak ya? Kita cek. Kita reservasi tiket dulu ke dalam ya. Ini bus medium. Nah, ini big busnya. Kayaknya ini sih yang jalan nih. Ini body Adi Putro. Nah, untuk pembelian tiket di Pulau Gadung di loket sini nih, teman-teman. Nah, ini nomor teleponnya. Oh iya. Nah, kita udah dapat tiketnya nih, harganya Rp280.000, Jakarta ke Wonogiri. Model kertas lembaran gini ya. Untuk nomor teleponnya di masing-masing agennya banyak banget nih. Teman-teman bisa di pause, kemudian di zoom ya untuk lihat nomor telepon agen di tiap-tiap kota. Ah, ini datang lagi nih Gunung Mulia. Enakan sih ngincar yang gitu tuh, livery lama. Ini kayaknya rombakan ya, rombakan Jetbus 3. Masih ada tulisan Royal Coach-nya tuh di bawah selendang geprek. Oh, ini mau masuk nih. Belum tahu nih dapat info yang jalan ini apa yang sana ya. Pengennya sih yang ini nih, livery klasik, garis-garis kayak zaman dulu. Izin masuk boleh Pak? Boleh, boleh. Ya, ya kita jatahnya ternyata ini yang eksekutif. Kalau yang ini jatahnya untuk yang kelas VIP seat 32. Sebenarnya 32 seat tuh zaman dulu tuh memang VIP ya. Kalau zaman sekarang jadiin eksekutif. Ini dari eksekutif nih. Kursinya 28 kalau nggak salah. Kita udah diizinkan untuk masuk. Bismillah.
Konfigurasi kursi yang ada di bus ini 2 kiri 2 kanan, kemudian total jumlah kursi yang bisa terisi full dari depan sampai ke belakang itu sebanyak 28 kursi sampai ke arah belakang toilet, dekat toilet ya. Lumayan nih, nggak sampai 32, jadi 28, pengurangan 4 kursi untuk kelas eksekutif. Jadi jarak legroomnya nih longgar nih, betul teman-teman. Gila, jauh banget nih jaraknya. Ini mirip dengan kelas super top ya. Untuk super top yang saat ini jaraknya jauh banget tuh. Ini tinggi saya 167. Ini aja kalau kita begini aja masih jauh tuh dari kursi belakang. Ini kalau kursi dia di reclining, direbahin ke belakang dengan maksimal, ini nggak mengganggu nih karena jauh. Enak nih, mantep ini. Fasilitas di kursinya ini ada leg rest, sandaran betis. Ini ada tuasnya, jadi tinggal ditarik aja ke atas, tinggal naik sendiri, cut. Nah, enak buat selonjoran. Kemudian ada armrest, sandaran tangan ya, kalau mengganggu tinggal dinaikin ke atas. Kemudian ini ada tombol reclining seat. Reclining seat ini dipencet sambil bagian belakangnya ini didorong sama punggung sendiri. Enak nih, kursinya bahan bludru hangat nih. Ditambah lagi dengan fasilitas onboard di sini ya, ada selimut, bahan wol tebel, kemudian ada bantal. Bantalnya renda-renda gitu nih. Keren nih, hangat nih. Ini asli nih, jauh banget jaraknya tuh, keren. Ini fasilitas lagi di depan kursi kita ada ini cup holder, cuman ini ada jaringnya di bawahnya, copot nih jaringnya buat naruh barang. Untuk lower AC di sini nggak ada colokan atau cas handphone-nya, cuman lower AC ini aja nih. Sama ada lampu baca gitulah. Kemudian untuk kompartemennya di bagian atasnya terbuka. Untuk bagian hot seat, kursi paling depan saya dapat di kursi nomor 3, berarti pas di belakang driver. Di samping driver ada kursi buat co-driver, kondektur di tengah, jadi bisa dilipat buat sirkulasi penumpang keluar masuk. Nah, ini posisi saya, kursi sebelah kanan lebih mundur dibanding kursi sebelah kiri. Dan untuk legroomnya dia masih ini enak sih, pas lah untuk selonjoran karena ada partisi ya, terbentur ya. Di partisinya ada cup holder 2 buah buat naruh barang-barang gitu, kanan dan kiri ada. Nah, ini karoserinya dari Laksana dengan bodi Legacy SR2 HD Prime. Selendangnya agak sedikit menghalangi pandangan view penumpang, tapi nggak banyak sih, masih ada celah dikit nih sini. Lampunya dikelilingi LED warna biru ya, kabin kru. Di atasnya di blok ya, kacanya hitam gelap, jadi kita bisa lihat view ke depan nih dari sini. Nah, ini enak nih, ini posisi kamera saya ada di pas sejajar dengan mata saya, jadi kalau kita lihat ke arah jalan tuh enak nih, nggak terhalang sama bando. Posisi bandonya masih agak di atas dikit ya, jadi masih enak kalau kita nonton perjalanan ke depan tuh, nice nih. Nah, sekarang udah jam 6:05, udah maghrib. Kita tunaikan dulu sholat maghrib ya. Setelah itu siap bus akan berangkat ke arah timur. Ya, kita sholat dulu, sholat maghrib. Nanti isanya di rumah makan. Enak sebelum jalan sih ngemil-ngemil dulu kali ya. Habis sholat dulu deh. Enakan sebelum jalan ini ngemil-ngemil mie ayam. Di sana tuh, di bawah ini jembatan penyeberangan ada beberapa jajanan sih biasanya kalau siang-siang sore. Nggak tahu kalau malam atau jelang maghrib gini ada nggak ya? Ah, fix nggak ada mie ayamnya. Ini apa nih, batagor nih.
Wah, ini ngambil batagor kayaknya enak sih nih. Batagornya, Bang. Batagor. Porsi berapa nih, Bang? 10.000. Oh iya dah. Kuahnya banjir, Bang. Bumbunya yang banjir. Wih, banyak loh tuh. Lumayan tuh. Campur nasi ya, enak nih. Sausnya dikit aja. Sama kecap kasih loh. Sebelah batagor minumnya ini es kelapa muda. Wih, murah 5.000 tuh. Kelapa masih ada, Pak? Boleh, Pak? Minum sini. Tadi batagornya enak sih tuh, bumbu kacangnya medok, agak banjir lagi ya. Terus es kelapa mudanya juga enak walaupun murah, tapi kelapanya muda-muda. Biasanya kalau yang harga-harga 5.000 gitu kan kelapanya kebanyakan tua ya, udah reject. Yang udah tua ditaruh jus. Tapi tadi enak tuh, kelapanya masih muda dan airnya juga kelapanya berasa banget, seger, murah meriah, enak, ganjel buat perjalanan trip menuju ke arah timur nih. Sekarang sudah jam 7 kurang seperempat, jam 6 lewat 45. Ini suasana garasi atau pool ya dari PO Gunung Mulia. Ruang tunggunya, terus tadi musola tuh di dalam sebelah sana belakang ada ruang wudhunya. Terus reservasi tiket di sana. Ini bus yang standby 2, satu yang kelas VIP 32 seat. Hitungannya VIP di Gunung Mulia 32 seat. Ya, ini yang eksekutif 28 seat. Dia tadi baru dari arah apa tuh Pondok Cabe sekitar jam 4. Bagaimana kondisi penumpang okupansinya di hari Senin ini, di bulan, kalau kata orang Jawa, bulan Suro tuh, sepi-sepinya penumpang bulan Suro. Kayak sih memang lagi sepi ya. Tapi nggak tahu nanti di agen ke arah Bekasi sana, ke arah Kerawang, Cikarang, kita lihat nanti okupansinya, kita update terakhir. Untuk toiletnya, kita lihat nih kondisi toilet Gunung Mulia. Ya ini ya, ada wastafel, cermin, bak air, kloset. Hanya digunakan untuk buang air kecil aja ya teman-teman, tidak bisa buat buang air besar, dan digunakan ketika bis sedang berjalan. Kalau di atas ini nggak ada colokan buat cas. Oh ada nih colokan cas handphone. Sini ada 3, atau di depan ada lagi. Jadi tidak disediakan USB port ya, jadi modelnya colokan biasa, tidak bisa buat cas power bank, laptop, dan kamera DSLR. Penggabungan kursi penumpang ke kelas eksekutif ya, jadi biar rame, jadi terisi full tuh di belakang sampai ke belakangnya. Enak sih yang beli kelas VIP, dapat dilimpahkan ke kelas eksekutif, jadi terupgrade, jadi nggak nambah uang lagi ya. Nah kita berhiburan lagi nih sebelum jalan, lumayan nih.
jam 19.20 bus berangkat ke arah timur. Baru aja duduk dan jalan bus ini langsung dibagikan snack oleh kru yang bertugas. Isinya ini ada Malkis, rasa apa sih ini? Kue kering, ya ini Malkis lagi ternyata. Ada dua, cuman beda rasa aja ya. Dan satu lagi yang terakhir ini air mineral ukuran gelas. Penggabungan para penumpang dari dua bus menjadi satu bus yang berangkat itu adalah hal yang lumrah dan wajar ketika sedang musim sepi okupansi penumpang, kayak pas lagi gini nih, menurut orang Jawa bulan Suro tuh lagi sepi-sepinya penumpang. Jadi untuk saat ini kelas VIP digabungkan untuk naik bus yang kelas eksekutif, jadi mereka terupgrade ya, dan mereka tidak dipungut tambahan biaya. Nah ini yang benar nih, jadi tidak di downgrade. Kayak misalkan kelas eksekutif di downgrade digabung ke kelas VIP, tentu beberapa penumpang pasti ada yang kecewa ya. Dan ini hebatnya lagi adalah pengalaman dari PO Gunung Mulia ya. Sejauh yang saya amati di sini tidak ada penumpang yang komplain dengan double-nya penomoran kursi. Jadi mereka semua menempati kursi dengan nomornya masing-masing. Walaupun penumpang kelas VIP, tapi nomornya tidak bentrok dengan bus kelas eksekutif yang sudah menempati duluan di sini. Jadi enaknya nih, cerdas nih PO Gunung Mulia. Tidak ada penomoran yang double. Atau mungkin bisa juga penjualan tiket bus kelas VIP jatahnya untuk sebelah kiri kursinya, dan untuk penjualan tiket kelas bus kelas eksekutif itu sebelah kanan. Jadi ketika penumpang digabung dalam satu bus ini nih, jadi tidak bentrok nomornya. Dan saat ini kita sudah tiba di Bekasi Barat. Sepertinya kita tidak keluar tol menjemput penumpang karena bus ini sepertinya sudah full informasinya, dan langsung tanpa mampir lagi ke Cikarang atau Kerawang, jadi langsung menuju ke arah timur ya, ke arah Wonogiri dan Solo. Bus PO Gunung Mulia ini tujuan akhirnya sampai ke arah Kecamatan Purwantoro, Wonogiri. Tapi berhubung penumpang tidak ada yang sampai ke Purwantoro, tadi menurut informasi dari salah satu krunya, bus ini cuma sampai di garasinya di Ngadirojo. Dan untuk sampai ke Purwantoro kelas eksekutif ini, harga tiketnya tadi ya Rp280.000. Dan kalau menurut saya ini sedikit lebih mahal dibanding kelas eksekutif untuk PO lain yang ke arah Purwantoro. Kalau untuk PO-PO lain yang ke arah Purwantoro itu kan kisaran harganya sekitar Rp260.000-Rp270.000. Dan PO Gunung Mulia ini sedikit lebih mahal, ya menurut saya wajar sih karena jarak antar kursinya tadi jauh ya. Dan kelas eksekutif ini paling beda dengan PO Legend Wonogirian yang lain. Cuman isi 28 kursi, sedangkan PO lain kan kisaran 32 kursi gitu. Wah, lagunya mendayu-dayu nih. Ngeri kena copyright dari YouTube aja nih takutnya.
PO Gunung Mulia salah satu PO yang belum ketularan ini nih, menggunakan partisi atau penyekat antara kabin kru dengan kabin penumpang. Jadi ini masih los ya, masih ngeliat ke depan dengan enak. Kalau PO-PO Wonogiri yang legend maupun PO-PO baru kan udah pada pakai itu tuh partisi penyekat. Kalau menurut saya sih kurang enak sih ya, kurang leluasa untuk melihat ke arah jalanan depan. Semoga PO Gunung Mulia tetap bertahan kayak gini nih, nggak pakai penyekat. Rumah makan Marconi ya, super top Raya sudah masuk. Ada 2 super top masuk. Oh ini dia nih, Bima Satya SW001. Ini yang Adi Putro ya, double deckernya. Waktu itu sempat yang kita naikin tuh yang karoseri Laksana, gagah ya. Ini bekas busnya double decker Putra Mulia. Oh ada Raya lagi tuh sama Adi Bus. Sedang ada perbaikan nih di Raya, pergantian ban kayaknya ya. Nanti bus kita nih saat ini yang kita naiki klasik banget liverinya, livery bus era dulu tuh kayak gini ya, simple, tarikan garis-garis gitu deh yang lurus gitu ya. Sama kayak di Raya nih, tarikan garis gitu doang gitu ya, simple. Dan ini ada berapa warna? Ada orange, coklat tua, bodi dasar putih. Klasiknya dapat nih, untung dapatnya yang sini tadi ya, kelas eksekutif. Dan ini bodinya dari karoseri Laksana SR2 HD Prime. Sasisnya pakai Hino. Ya oke teman-teman, sekarang kita cobain makanannya ya. Rumah makan Marconi. Tuker tiket. Bima Satya sana, nih Gunung Mulia sini. GM Royal. Ini PO Raya di sini nih. Enak ya dikelompokin gini, jadi ngantrinya nggak panjang. Mbak. Soto apa? Soto sini juga apa sana? Oh, kalau nuker soto di sana, PO Santoso. Ini apa nih? Ayam balado. Kecil ya ayamnya ya? Kalau tahu boleh berapa ngambilnya? 2. 5 nggak bisa. Mie goreng, ini sayur kol, sawi. Oh capcay. Nggak ada baksonya ya? Udah, oke deh makan ini nih. Sip. Nasinya di situ. Makanan yang saya ambil lengkap seperti yang tersaji di meja saji situ ya. Ada mie, ada tahu, ayam sambal balado, terus ada sayur capcay, sayur sawi sih sebenarnya ini. Capcay kan kuahnya kental gitu ya. Sambal, minumnya teh tawar. Oke teman-teman, selamat makan. Raya berangkat menuju ke arah timur. Kayaknya serentak nih Raya, karena tadi dia stay agak lama nungguin bus yang ini nih, perbaikan ban di belakang.
Dan ini udah selesai. Jadi para krunya saling membantu. Saatnya mulai berangkat semua. Dan mulai terlihat sepi di rumah makan Marconi ya. Tinggal bus kita aja sih. Bima Satya juga udah jalan tuh di sana. Nah, ini Raya berangkat lagi. Super top. Keren ya. Livery klasik tapi keren ya. Masih keren. Luar biasa nih emang. Kagak ada matinya dia. Sama. Halo. Jadi rapat. Rumah loh. Kakak sudah Pak. Driver kedua kita masih pemanasan nih, kecepatannya masih ya kisaran 80 sampai 90. Kecepatan yang nyaman sih buat istirahat para penumpang rebahan. Apalagi penumpang baru aja selesai makan ya, biar perutnya nggak terkocok-kocok. Nah, ini mereka lagi pada istirahat dan enak banget rebahan ya. Jaraknya jauh sih soalnya. Sempat tergoda jadi pengen tidur nih. Pergerakannya halus dan kondisi AC di dalam bus ini enak, tidak terlalu dingin dan pokoknya pas lah suhunya nih. Bentar dulu deh, kita tahan dulu sejenak ya. Terbangun karena ngerasa kok bus ini lambat. Oh, ternyata baru keluar di Wuleri. Dan di sini ada pengecekan oleh petugas checker di Wuleri. Dan setelah itu kembali masuk tol lagi sih. Jadi cuma sekedar ngecek jumlah penumpang dan paket barang ya.
Di saat penumpang sedang lagi tidur, bus ini dipacu semakin agresif oleh drivernya. Saat ini kecepatan di kisaran 100 sampai 111 km per jam, bahkan tadi sempat lebih. Enak nih, jadi makin cepat kita tiba di tempat tujuan, nggak kesiangan. Udah kayak kembali ke zaman dulu lagi nih. Bus-bus malam Pantura itu sebelum adanya tol Trans Jawa ini dipacu dengan cepat itu ketika penumpang justru lagi pada tidur, jadi mereka tidak merasakan busnya nih berlari kencang dan nyalipan supaya mereka nggak takut. Karena tadi sempat terbangun dan malah sekarang nggak bisa tidur lagi. Iseng-iseng lihat TikTok dan ada FYP lewat ini tempat wisata baru nih di daerah Praci Mantoro. Wah, kayaknya seru banget nih. Akhirnya saya coba searching lagi dengan kata kuncinya Gunung Dewa Dewi Praci Mantoro. Wah, Masya Allah, keren banget ini. Ini mumpung masih baru. Wah, kayaknya seru nih buat disinggahin nih sekarang nih. Wah, berubah haluan nih. Oke, saya putuskan kayaknya menarik nih untuk dikunjungin. Saya akan coba turun di Terminal Tirtonadi Solo aja deh, nggak jadi di Wonogiri. Nanti saya akan menuju ke arah Praci dari Tirtonadi aja biar punya pilihan banyak bus. Sambil bus berjalan melalui kota Semarang, saya juga sambil cari informasi mengenai akses menuju ke Gunung Dewa Dewi. Inilah enaknya kalau zaman sekarang ya, gampang mendapatkan informasi dari genggaman tangan, yaitu dari smartphone. Jadi tetap harus terencana walaupun mendadak kita perginya, akses ke sana, transportasinya, kemudian juga nanti penginapannya. Bus kita keluar tol Bawen karena ada beberapa penumpang yang turun di sana. Dan sekarang kita menelusuri jalan ke arah Solo ini tidak melalui jalan tol. Oke, kalau gitu saya siap-siap beres-beres barang dulu.